sekalian, baru saja kita saksikan bersama pengendalian banjir Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi resmikan waduk sambil tampar keras Anies dan Nasdem. Ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Jika saya jadi presiden, maka banjir di Jakarta akan lebih mudah diatasi. Itulah salah satu janji Presiden Jokowi ketika maju dalam Pilpres tahun 2014. Janji itu juga sering ditagih para pembenci Pak Jokowi ketika Jakarta kembali dilanda banjir. Janji itu rupanya terus dipegang oleh Presiden Jokowi. Bendungan Ciawi dan Sukamahi diresmikan sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir di Jakarta. Cimahi dan Sukamahi bisa nanti akan mereduksi dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik. Kurang lebih nanti 12 kelurahan yang akan menjadi tidak terdampak banjir lagi karena ada waduk Ciawi dan Sukamahi ini, kata Presiden Jokowi pada saat peresmian pada hari Jumat 23 Desember 2022, seperti dikutip dari kompas.com. Peresmian ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak asal mengucap janji. Ada upaya nyata untuk mewujudkan janji tersebut. Sebenarnya upaya tersebut tidak hanya dilakukan sekarang ini saja. Setelah menjadi presiden, Pak Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung serta sodetan dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Upaya itu tampak berjalan lancar saat Basuki Cahayapurnama atau BTP menjadi Gubernur DKI Jakarta. Program normalisasi sungai benar-benar dikebut karena Pemprov DKI Jakarta bekerja keras untuk membebaskan lahan yang terkena normalisasi. Kerja keras yang membuat lawan-lawan politik BTP berang dan menyebutnya sebagai tukang gusur. Meskipun banyak tantangan, program normalisasi sungai terus dilakukan. Titik-titik banjir pun menurun jumlahnya, sehingga ada optimisme bahwa banjir di Jakarta akan bisa diatasi. Sayang seribu sayang, BTP kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Gubernur penggantinya tidak peduli dengan normalisasi sungai. Karena ketidakpeduliannya, gubernur ini pantas menerima tamparan keras dari pernyataan Pak Jokowi soal normalisasi sungai. Banjir di Jakarta itu, siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta. Selain itu, manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di Jakarta serta pembangunan tanggul laut atau giant seawall yang harus dituntaskan. Kalau tiga hal ini tidak selesai, sampai kapanpun Jakarta akan selalu banjir. Siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan, kata Pak Jokowi kemudian. Siapakah gubernur yang tidak konsisten menyelesaikan normalisasi sungai? Tentu saja gubernur yang mengganti kata normalisasi dengan naturalisasi. Tidak satu meter pun ada normalisasi sungai di Jakarta pada masa kepemimpinannya. Siapakah gubernur yang tidak mau menuntaskan pembangunan tanggul laut? Tentu saja dia yang mengatakan bahwa di seluruh dunia air masuk ke dalam tanah, maka tidak perlu dialirkan ke laut. Sunatullah katanya. Tidak heran program andalannya adalah sumber resapan untuk memasukkan air ke dalam tanah. Ya, setidaknya gubernur itu masih peduli dengan pompa-pompa di waduk-waduk yang ada di Jakarta. Paling tidak dia pernah melakukan pengecekan pompa-pompa saat menjelang musim hujan. Walau pengecekan itu tidak cukup sih, karena saat banjir melanda, gubernur itu sering menghilang ketika hendak dimintai keterangan. Bagi saya, pernyataan Pak Jokowi ini tamparan keras bagi seorang mantan gubernur Jakarta yang sedang sibuk safari politik. Ini juga tamparan keras bagi partai yang mendukung sang mantan gubernur itu. Bisa-bisanya partai itu mendukung orang yang jelas mengabaikan hal-hal penting untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hanya saja saya ragu mereka merasa ditampar karena tampaknya hati dan logika mereka sudah menjadi tumpul untuk merasa. Sang mantan gubernur tetap merasa dirinya berprestasi, sementara partai pendukungnya harus bernarasi tanpa bukti. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Lebih gelaran balap tersebut sudah menelan anggaran 560 miliar rupiah dari APBD DKI. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Dionysius Arya dari Tribun Jakarta. Silakan laporannya. Menagih pertanggungjawaban laporan keuangan Formula E. Hal ini disampaikan saat Idris bertemu dengan PJ Gubernur DKI Jakarta
ketika laporan pertanggungjawaban Formula E kembali ditagih. Ditulis oleh Francen Arianto dari siwar.com. Laporan keuangan Formula E kembali menuai polemik. Kali ini polemik terjadi antar anggota DPRD DKI Jakarta. Polemik terjadi setelah Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, mendesak penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban Formula E. Kami mengawal betul Formula E ini sejak awal masa jabatan. Kami menyayangkan sampai hari ini belum ada pertanggungjawaban dari PT Jakpro selaku pelaksana yang mendapat penugasan dari Pemprov DKI Jakarta. Ini salah satu fungsi kami untuk mengawal, kata Anggara, melalui keterangan tertulis seperti dikutip dari detik.com. Desakan ini rupanya mendapat tanggapan beragam dari anggota DPRD DKI Jakarta, seperti diberitakan detik.com. Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani menyatakan bahwa permintaan itu wajar saja. Alasannya adalah PJ Gubernur perlu tahu detail anggaran penyelenggaraan Formula E 2022 jika ingin melanjutkan kegiatan itu pada tahun 2023. Selain itu, fungsi Dewan untuk mengawal anggaran juga berjalan. Tanggapan berbeda datang dari fraksi PKB DPRD DKI Jakarta. Ketua fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa laporan pertanggungjawaban seharusnya diminta kepada gubernur sebelumnya. Yang bertanggung jawab bukan gubernur hari ini, yang melaksanakan siapa? Yang sebelumnya dong. Pak Heru nggak tahu apa-apa tentang Formula E, mungkin belum mempelajari. Tidak ada urusan dengan gubernur hari ini. Yang melaksanakan itu gubernur siapa? Seharusnya di waktu gubernur sebelumnya itu belum purna tugas. Seharusnya minta pertanggungjawaban pada waktu itu. Kenapa baru pada hari ini? Kata Hasbiallah seperti dikutip dari detik.com. Entah sampai kapan polemik laporan pertanggungjawaban Formula E ini akan berakhir. Sebenarnya polemik laporan ini agak mereda setelah PT Jakpro menyatakan bahwa Formula E untung 6,41 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh perwakilan Jakpro pada tanggal 3 November 2022. Memang laporan yang disampaikan baru garis besar saja karena laporan lengkapnya belum selesai diaudit. Mengapa sampai sekarang laporan lengkapnya belum selesai diaudit? Butuh berapa lama sih melakukan audit laporan keuangan itu? Masa harus menunggu sampai ganti tahun sih? Apa ada kesulitan yang ditemukan dalam audit? Kalau tidak, mengapa butuh waktu lama? Saya mendukung kalau laporan Formula E ini segera diselesaikan. Memang penyelenggaraan dilakukan pada masa gubernur sebelumnya, tapi tidak salah juga kalau PJ Gubernur sekarang yang menyelesaikan laporannya. Selain itu, Formula E sudah diputuskan kembali diselenggarakan pada tahun 2023. Laporan tahun 2022 bisa menjadi sarana belajar PJ Gubernur